Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BNNP Aceh dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan rasanya hari ini saya Ida Karimudin hadir kembali menyapa Anda semua dalam bincang podcast BNNP Aceh. Dan tak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, seperti biasa nih di sini kita akan membahas seputar narkoba dan pastinya juga kita menghadirkan narasumber-narasumber yang mampu memberikan kita semua ilmu agar kita terhindar dari upaya penyalahgunaan narkoba. Dan tak kalah menarik dari episode sebelumnya, sahabat, hari ini kita sudah kedatangan tamu, seorang Dekan Fakultas Syariat dan Hukum UIN Araniri. Beliau merupakan Dr. Kamaruzaman Bustamam Ahmad MSH, dan sudah bersama Ida hari ini. Kita sapa dulu ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Memang mukanya tuh fresh Pak ya? Ya harus fresh. Sebelumnya Pak tadi Ida mikirnya ini Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Kamaruzaman. Iya. Ya sosoknya bapak-bapak gitu. Tapi ternyata di hadapan Ida terlihat sangat muda Pak ya, alhamdulillah. Harus seperti itu Pak ya, fresh Pak ya. Semangat muda, Oke, ada di hati dan di semuanya. Iya, pada udah siang Pak ya. Iya, ini udah jam 3 Lumayan ya. panas Pak ya. Oh iya. Mungkin Pak terkait pembahasan kita hari ini, sebelum kita bahas lebih jauh, boleh nggak Pak diceritakan ke sahabat di luar sana yang menonton bagaimana aktivitas sehari-hari Bapak sebagai Dekan Fakultas Syariah Hukum di UIN Araniri. Oke, baik sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad, tapi di Aceh itu sering dikenal dengan KBA. Ya. Itu nickname saya. Orang nggak kenal Kamaruzaman, tapi kenalnya KBA. KBA. Ya, orang bilang KBA Kota Banda Aceh. Tapi itulah nama panggilan saya. Kemudian sehari-hari sekarang sebagai dekan. Namun di teman-teman medsos itu lebih mengenal saya sebagai biker. Biker apa tuh Pak? Biker naik motor. Jadi itu orangnya Asik. pemotor sebenarnya. Jadi bidang saya sebenarnya sebagai antropolog. Oh, komunitas gitu Pak? Antropolog. Jadi kita belajar tentang kebudayaan. Oh. Dan saya biker itu yang pernah saya lakukan adalah naik motor bersama istri saya dari Sabang, dari Banda Aceh ke Merauke. Wow, keren banget loh Pak. Selama 4 bulan. Jadi orang lebih kenal saya di situ ketimbang sebagai dekan. Jadi kalau ini pakaiannya pakaian formal. Gitu. Iya. Jadi kalau nanti dicari di medsos banyak saya dengan pakaian rider saya. Itu memang sebuah hobi Pak ya? Doyan saya hobi dan memang suka jalan-jalan. Dan jadi, alhamdulillah kemanapun saya pergi sukanya ya traveling. Alhamdulillah didukung oleh istri juga Pak ya? Ya, dia sangat mendukung dan kemarin kami 4 bulan bersama berdua keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Tahun 2021. Pastinya banyak pengalaman Pak ya, dan orang-orang yang ditemukan di jalan di luar sana Pak ya. Luar biasa. Nah, dan Bapak ini kan tidak seluas grup WA saya bilang. Iya benar Pak. Luas sekali Pak ya sebenarnya Pak ya. Ya betul. Jadi Bapak kan ini memang backgroundnya di ruang lingkupi oleh anak muda atau mahasiswa Pak ya. Betul. Dan kira-kira nih Pak, anak muda ini kenapa sih Pak mudah terpengaruh ke narkoba? Menurut Bapak? Kalau saya lihat ya, ini pengalaman saya dulu kan kuliah di Jogja. Iya. Pertama itu kalau saya lihat, yang saya lihat ya, ada faktor coba-coba. Itu satu, coba-coba itu ya bagaimana rasanya, ternyata kecanduan. Yang kedua itu yang saya lihat itu waktu saya dulu dan sekarang mungkin itu tidak berkurangnya lahan bisnis, lahan pekerjaan, ruang pekerjaan buat mereka. Dan yang ketiga adanya supply. Nah, karena saya melihat dari kacamata antropologi, dari ilmu kebudayaan, nah narkoba itu di Aceh sudah menjadi bagian dari subculture. Subculture itu artinya dia sudah mengikat dengan kebudayaan masyarakat. Jadi narkoba itu sudah menjadi bagian dari sistem berpikir masyarakat. Jadi kalau dia sudah menjadi sistem itu susah sekali. Jadi orang pun semakin diajak menjauhi dia malah mendekat. Di samping juga hari ini Aceh itu secara alam, secara tata letaknya itu sangat mudah untuk masuk barang haram tersebut. Nah itulah mungkin perlu
apa namanya, kebersamaan. Benar. Kebersamaan antar lini, antar kelompok masyarakat untuk memerangi ini. Karena ini sudah menjadi bagian dari kebudayaan. Jadi dia ketika kebudayaan menjadi tren. Nah, ini saya rasa Ida, kenapa kemudian sangat penting forum-forum seperti ini. Benar. Ya. Jadi kalau sebenarnya di Bapak kan sebagai dekan fakultas ini kan, kalau di kampus sendiri Pak, kira-kira upaya apa yang dilakukan atau mungkin ada sinergitas bekerja sama dengan pemerintah terkait narkoba tadi untuk menanggulangi si narkoba tadi, Pak? Kalau itu kan tetap kita lakukan. Bahkan BNNP ini sudah menandatangani MOU. Benar, Pak. Di bulan Mei yang lalu ya. Iya, benar. Jadi ini saya rasa saya datang ini juga dalam rangka upaya tersebut, dan mungkin nanti siapa tahu juga BNNP provinsi dilibatkan untuk ini PBAK. Iya. Kalau istilah kita kan ospek. Oke, ospek. Jadi mungkin ya. Jadi nanti siapa tahu sebagai buah dari MOU ini ada kerjasama. Tapi di fakultas kita, di Fakultas Syariah itu memang tidak ada ruang. Tidak kita berikan ruang untuk pergerakan. Bahkan kita mengajak adik-adik mahasiswa untuk say no to drug. Benar. Kemudian mereka juga, apalagi di kelas saya ya, kalau kelas saya kalau ada sesuatu yang berubah dari tampilan mahasiswa, itu akan saya kejar. Kejar itu bukan kejar dia tangkap, tapi akan tanya ada apa. Terkadang nanti kita baru tahu apa yang terjadi pada kehidupan dia, karena kita tidak tahu juga. Banyak adik-adik datang dari daerah ini kan dengan latar belakang yang bermacam-macam. Artinya pendekatan humanis, pendekatan kemanusiaan, kemudian cara kita mendekati mereka, kemudian mengajak, jikapun ada yang terlibat, maka pendekatan-pendekatan inilah yang kita lakukan sambil kita berkoordinasi secara intensif dengan aparat terkait. Itu yang kita lakukan di fakultas. Bahkan kita akan nanti membuat mata kuliah yang berkaitan bahayanya narkoba itu sendiri. Jadi mereka mendapatkan ilmu dari kampus juga, Pak? Gitu. Sambil juga kita tetap meminta adik-adik itu saling memonitor. Jadi saya itu biasanya artinya membuat jejaring di dalam mereka. Jadi kalau ada, ini siapa yang berubah, coba lihat ada apa masalah dia. Gini-gini Pak. Jadi kita panggil, ada masalah apa. Jadi kita gali informasinya. Kalau memang masih bisa kita nasehatin. Tapi selama ini yang di Fakultas Syariah belum kita dapatkan. Yang adik-adik mahasiswa itu yang terjebak itu sejauh yang saya tahu belum ada pengalaman Pak ya? Belum ada, dan bahkan itu memang apalagi Fakultas Syariah dan Hukum ya, itu menjadi wajah dan menjadi halaman depan dari citra secara Islam. Jika ada mahasiswa kami yang terjebak dalam dunia tersebut, maka itu menjadi persoalan serius bagi kampus kami. Karena memang kalau udah kena narkoba tadi di kampus juga nggak bisa ditutupi Pak ya. Memang udah nampak gitu ya Pak ya. Dan bahkan kemarin Pak Rektor kami itu belajar dari pengalaman di Makassar. Kan ditemukan itu sesuatu di Makassar, di kampus Makassar itu. Kemarin sudah dapat arahan dari Pak Rektor itu untuk gedung-gedung kemahasiswaan itu tidak akan lagi diberikan keleluasaan. Ya, artinya? Karena ditemukan kemarin kan bunker apa itu kemarin yang di Makassar, yang narkoba katanya di Sulawesi Selatan. Jadi lesson learn, pengalaman penting dari kampus yang kemarin kejadian, kita tidak tahu apa isinya. Tapi bagi kami kemarin para pimpinan sudah bersepakat untuk membatasi pergerakan penggunaan fasilitas negara di kampus, karena kita tidak ingin kemudian menjadi tempat-tempat transaksi. Kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ini kemarin juga sudah menjadi perhatian Bapak Rektor dalam menanggulangi pengalaman-pengalaman dari kampus lain terkait dengan jaringan narkoba ini. Benar, karena memang di kampus-kampus itu ada yang ruang-ruang kosong gitu Pak ya, itu bisa menjadi peluang bagi mereka gitu Pak ya. Mungkin Pak, jadi Pak sebenarnya terkait penyalahgunaan narkoba dari perspektif hukum syariat Islam itu seperti apa Pak? Dalam perspektif syariat Islam atau hukum Islam, narkoba itu sejauh dia membawa kemudaratan, membawa mafsadah ya, kalau bahasa kita bahasa Arabnya, ya itu haram. Dan hampir semua ulama bersepakat untuk mengatakan barang, kalau boleh saya bilang, terkutuk itu. Iya, benar Pak. Barang terkutuk itu tidak ada ruang logika hukum
untuk mengatakan dia benar, kecuali kalau untuk tujuan medis. Itu udah lain, ada undang-undang khusus ya. Namun untuk narkoba memang di dalam syariat Islam sejauh yang saya tahu belum ada ulama yang itu membolehkannya. Jadi agama melarang, negara melarang, artinya ini sudah menjadi modal yang kuat kita untuk menanggulangi jaringan-jaringan atau bisnis-bisnis untuk narkoba ini. Berarti misalnya ditanya ke Bapak nih, kira-kira setuju nggak melegalkan ganja dalam kebutuhan medis tadi? Nah itu tadi saya katakan, sejauh negara, ini kan udah bicara payung hukum, sejauh negara sudah menganggap itu ada manfaat, kemudian dia ada tujuannya untuk medis, sejauh itu kan ada, kita nggak bisa juga kita bicara secara pribadi. Negara, mereka juga ada ahli di situ, para medis, ya silakan sejauh itu diatur. Bahkan ketika saya pulang dari beberapa negara ya, di Thailand misalnya, mereka sudah melegalkan tapi dengan aturan yang ketat. Jadi kalaupun dia dilegalkan ada aturan, tidak seperti yang dibayangkan orang ketika nanti ini dilegalkan anak SD sudah bisa mengkonsumsi. Bahkan kalau saya mencadangkan secara pribadi harus betul-betul ini dikawal. Jangan begini maksud saya, jangan nanti isu dimakan oleh masyarakat. Jadi duluan sampai isu ke masyarakat terhadap legalisasi ganja, tapi payung hukumnya belum pasti. Masih ada batasan gitu. Ya, artinya negara dengan perangkatnya harus hadir untuk mengkaji secara mendalam, secara sistematis, substantif ya, bukan simbolik. Jadi apa manfaatnya, siapa yang menggunakannya, bagaimana takarannya, siapa yang monitor. Jadi kita tidak juga ingin mengatakan kemudian ketika ada proses legalisasi ganja ini membawa satu masalah besar. Kita sudah cukup bermasalah di Aceh dengan S2 kalau istilah saya, sabu-sabu. S2. Jadi sudah terlalu besar masalah kita. Karena saya dari Aceh Utara. Saya Aceh Utara, satu kampung yang dimana kampung tersebut dekat dengan pantai. Jadi bisa dibayangkan lah bagaimana jejaring S2 tersebut. Ada transaksi di situ, Pak? Bukan hanya transaksi. Jadi itu kan wilayah pantai Indonesia kan konon itu menurut beberapa informasi yang kita dapatkan kan menjadi tempat di mana masuknya barang haram tersebut. Jadi sebagai orang pantai, saya menganggap ini masalah serius. Karena saya tidak mau juga adik-adik di kampung itu yang tidak punya pekerjaan, kemudian mereka akhirnya kecanduan, dan ketika kecanduan panci, kanot bu, kemudian semua dijual Pak ya. Itik, belati, mano, likurmo habis semua. Dan itu yang sudah kita rasakan dalam masyarakat. Tadi saya katakan, ketika dia menjadi sebagai bagian dari tren atau kebudayaan, maka agak susah karena kita tidak punya antitesanya, artinya tidak punya strategi yang komprehensif. Mungkin BNNP atau BNNK ya kalau di kabupaten ya, terhadap penanggulangan, pencegahan, tapi ini harus simultan dan semua stakeholder. Stakeholder itu artinya pemangku kebijakan terlibat aktif. Saya sering misalnya diskusi di Aceh Utara, karena saya orang Aceh Utara ya. Aceh Timur itu harus betul-betul memang dikawal, karena ini kan di situ banyak sekali hal-hal yang ketika dibuka masyarakat nanti ini tahu, dan ketika tahu ini dampaknya luar biasa bagi masa depan kita. Memang sifatnya merusak moral bangsa Pak ya? Oh sangat. Sekarang kalau level itik belati aja hilang. Itik belati, kanot, panci, kalau HP oke lah. Tapi kalau sudah barang-barang yang di kampung itu hilang. Dan maaf sekali, saya juga berdoa kepada Allah jangan sampai nanti ada level membunuh orang tua ketika tidak punya uang untuk orang-orang yang ketagihan ini. Jadi orang tua itu dipentung pakai palu kan. Kita berdoa tidak, tetapi jika nanti anak tersebut sudah kalap, sudah tadi tidak ada tempat rehab, kemudian tadi juga saya diskusi dengan Pak Kabid, artinya mereka yang sudah pernah, ini tadi diskusi saya dengan Pak Kabid, menarik tadi, mereka yang sudah pernah di dunia tersebut mau kemudian menjadi juru kampanye. Jadi tidak kemudian mereka menganggap pengalaman mereka itu sebagai aib sosial. Artinya
biar saya yang mengalami, tapi dia bisa menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia lewati, dan bagaimana pengalaman buruk tersebut. Jadi orang jangankan mendengar, mencoba pun tidak berani. Iya. Nah ini satu masalah yang saya pikir perlu merekrut, menggalang mereka-mereka yang sudah kembali insaf untuk kampanye secara masif, intensif terhadap bahayanya narkoba ini. Benar, karena secara pandangan Islam juga narkotika ini katanya melemahkan akal, Pak ya. Dan kita sebagai umat Muslim harus menjaga akal gitu, Pak ya. Itu kan hifdzul akal, itu kan tujuan dari maqasidus syariah. Benar. Maqasidus syariah, tujuan dari syariah kan hifdzuddin, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Dan kalau itu tidak kita jaga ya maka rusak lah kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi, rusak Pak. Jadi rusak, dan ketika rusak maka ketika akal rusak kan semua ikut rusak. Iya, benar. Dan ini yang sudah kita lihat di Aceh. Saya pernah saya nulis tentang sebuah artikel itu sederhana tulisan saya di Ida. Judulnya itu dari dari janda konflik ke janda sabe. Gimana tuh, Pak? Nah, ini menarik ini. Iya, ceritakan dong, Pak. Nah, itu dimuat di Serambi. Akhirnya beberapa kantor menjadikan tulisan saya itu sebagai di clipping di pintu-pintu itu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita keliling Aceh, di daerah-daerah kantong-kantong narkoba itu, maaf sekali, sorry to say, sangat banyak ditemukan janda. Jandanya muda, tapi dia janda terpaksa. Saya akan cerita ini mungkin forum yang bagus saya sharing ini ya. Silakan, jadi Pak. ada janda yang pertama KDRT. Oke. Karena suaminya bermasalah dengan narkoba, ketagihan, maka dia main tangan. Sang istri tidak kuat, akhirnya dia menggugat cerai. Itu satu versi. Janda yang kedua adalah janda yang itu suaminya masuk penjara. Jadi ini betul-betul bahaya di Aceh. Ini tadi saya bilang kebudayaan ya. Ini ada mereka yang suaminya masuk penjara, kemudian bertahun-tahun di penjara. Jadi dia menjadi janda, kemudian memelihara anak sendiri. Kalaupun dia punya harta kan harus dia juga survival. Itu janda yang ini. Ada yang janda, ini janda sabe ya, janda konflik. Janda konflik itu janda karena konflik, ini janda sabe. Paham. Jadi janda yang ketiga tipenya yang kita temukan adalah janda yang dia itu memang tidak kuat hidup dengan situ. Jadi pertama abang sayang di Instagram, adik sayang di Facebook, kemudian kucintaki di TikTok. Begitu sudah ini dia tahu pekerjaan, kan laki-laki kan tahu belangnya kan setelah nikah. Iya benar, Pak, sayang sekali. Jadi akhirnya itu banyak sekali. Banyak sekali. Sekarang saya sebutkan kemarin itu janda sabe. Sabe kan bahasa Aceh. Jadi fenomena janda sabe di Aceh itu amat luar biasa, terutama di kawasan-kawasan daerah-daerah kantong-kantong yang banyak mafia sabe itu. Dan banyak juga di antara janda sabe ini mereka ditinggal oleh suaminya ke negeri lain karena dia dikejar-kejar oleh aparat. Bahkan di antara mereka ada yang tidur di beberapa tempat yang tidak terdeteksi oleh aparat misalnya. Jadi ini mereka menjadi janda sukarela. Artinya tidak ada pilihan lain. Terpaksa, Pak ya. Karena situasi seperti itu dia harus menghidupi anaknya, kadang muda-muda ya, di bawah 30, anak baru 1 atau 2. Dan itu saya rasa bisa menjadi pelajaran penting bahwasanya tadi saya katakan narkoba sabe kalau bahasa kita Aceh ya, itu amat luar biasa dampaknya, bukan hanya tadi akal, tetapi ini juga regenerasi. Benar. Jadi anak tersebut menjadi tidak dapat kasih sayang orang tua. Kemudian terkadang maaf sekali ada yang juga dia terkena efek dari kasus yang mendera orang ininya. Nah, fenomena janda sabe ini saya melihat akan meningkat jika tidak dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini juga menarik ini. Jadi ketika kemudian para mafia sabe memanfaatkan ruang-ruang keagamaan, ini bahasa kami antropolog ya. Jadi memanfaatkan ruang-ruang keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan dalam istilah operasi itu bisa cover
Jadi dia menggunakan tempat-tempat itu untuk cover, padahal dia perilakunya adalah menjual beli atau mafia S2 tadi. Dan itu sudah sangat banyak dalam masyarakat kita. Saya ketika ke Aceh Timur ya, tidak saya bilang tempatnya itu orang sudah mungkin ada penolakan sekarang. Ada penolakan misalnya kalau istilah saya dalam tulisan saya itu Panglima Sabe. Jadi masyarakat sudah menolak misalnya tidak mau menerima bantuan dari Panglima Sabe. Panglima Sabe dia yang kalau uang dia kan tidak berseri itu. Tidak berseri, kemudian rumah dia rumah mewah, tapi dia nggak tidur di rumah, tidurnya di kandang sapi. Mereka rumahnya besar-besar di kampung X. Ya. Saya kan tadi saya katakan saya kan orang jalan-jalan. Jadi saya jadi itu kampungnya mewah. Jadi kalau mewah rumah di kampung itu orang langsung bilang toki. Biasa kayak gitu Pak. Ya, toki, dan orangnya nggak pernah di situ, dia tinggal di kandang lembu, dia tidur karena tahu orang. Kemudian kalau untuk paham ya. Kemudian dia nanti waktu acara-acara di kampung dia nyumbang tinggi. Biasa kayak gitu Pak. Nyumbang tinggi supaya masyarakat tutup mulut. Tetapi sekarang sudah ada masyarakat yang menolak. Hang tungle peng sabean. Nah, mungkin ya karena saya antropolog ya, bagian saya kebudayaan. Itu yang harus digerakkan teman-teman BNN dengan pemangku masyarakat untuk menggerakkan gerakan perlawanan secara kebudayaan. Jadi orang hame gekalan le, orang kalau kita nggak tahu bahasa Indonesia hame itu, jadi orang itu bencinya itu sekarang kan bencinya diam. Diam. Dia cuma lihat kakek bangunan kan. Nggak mau ikut campur Pak ya. Nggak mau kemana tegur manjiji iblo tambah lelehe peta kan. Karena dia cuci uang kan. Kita paham itu. Nah, jadi sebenarnya sekarang sudah saatnya kampanye untuk anti itu dengan sistem kebudayaan. Benar. Jadi orang itu menolak. Ketika dia menolak tidak ada ruang lagi. Tidak ada ruang dia untuk bisa menjadi Panglima Sabe di kawasan tersebut. Ketika panglimanya sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa mendistribusikan barang haram tersebut, otomatis ini orang-orang yang ingin dan penasaran akan pelan-pelan kan terkurangi supply tadi. Benar. Kalau dalam bahasa Aceh es itu. Nah, ini mungkin tadi yang adik tanya sama saya ya, apa dan bagaimana untuk strategi yang bisa kita lakukan. Jadi semua harus mulai dari masyarakat bawah. Dari masyarakat bawah, gerakan kebencian, kemudian dia diajak untuk orang-orang ini tidak diberikan ruang lagi dalam masyarakat. Sebenarnya seharusnya seperti itu Pak. Itu, dan kalau itu terjadi, ada lagi yang terjadi, satu lagi daerah di Aceh Utara, saya nggak sebutin karena ini ruang publik, itu oleh teman saya, dia mampu merubah mindset masyarakat. Mindset masyarakat tersebut adalah kota Las Vegas. Artinya daerah tersebut sangat bebas gitu Pak. Bebas terkenal. Mungkin teman-teman yang BNN tahu daerah tersebut. Nah, oleh teman saya itu energi jelek itu ditukar dengan energi kebaikan. Apa yang dia lakukan? Setiap malam sekian dia undang Tengku. Orang Tengku itu kan. Jadi malam itu seminggu itu 2 kali Tengku di ilmu agama Pak ya. Ilmu agama. Jadi pertama kan dia resisten, tapi ketika orang banyak yang ikut, dia kan tidak ikut kan jadi malu. Jadi mau nggak mau harus ikut, dan itu kan konsisten. Yang kedua, dia menciptakan lapangan kerja baru. Ini tadi masalahnya. Lapangan kerja baru itu adalah dia membuka, misalnya ya, kalau sekarang lagi tren di Aceh udang faname. Udang faname itu udang yang sekarang ngetren di beberapa daerah. Jadi dia berdayakan ekonomi masyarakat, kemudian dia rubah spiritualnya. Karena emang nggak ada yang beri masuk, yang dia sosiolog. Jadi ini yang beres ini teman-teman kita sosiolog, karena dia paham peta masyarakat, tahu cara mengolah masyarakat, bagaimana cara berpikirnya. Jadi dia mencari cara supaya anak muda tersebut punya aktivitas bisnis. Benar. Akhirnya malam mereka mengaji, siang mereka itu ikut bisnis. Jadi itu berhasil. Itu daerah yang dulu dikatakan sangat nggak bisa saya sebutkan Las Vegasnya. Dan sekarang Pak, alhamdulillah sudah berubah. Masyarakat. Nah, tadi saya katakan ketika diajak masyarakat untuk menganggap itu sebagai sebuah barang haram, kemudian ada ruang
spiritual, karena orang Aceh kan nggak bicara agama. Iya benar. Ruang keagamaan itu diisi, kemudian ruang ekonomi tadi mereka yang lemah secara ekonomi diberikan ruang untuk yang paling mereka kelompok-kelompok di awal mungkin adalah apa namanya penolakan, kebuka pelaku najelah untuk tanya ngomong. Jadi itu biasa. Ekosistem tadi Pak ya. Ketika dia lakukan berbulan-bulan ada perubahan. Artinya bisa. Itu di Aceh Utara Pak. Aceh Utara. Alhamdulillah Pak ya. Itulah. Jadi saya bukan sebagai dekan, sebagai biker tadi karena jalan-jalan. Sebenarnya sahabat seperti Bapak bilang tadi yang janda apa tadi Pak? Janda Sabe. Janda Sabe. Kita sebagai perempuan sebenarnya kudu wajib Pak ya untuk mengenali awal. Betul. Seperti tadi kan kita mengenal dari media sosial, Instagram, TikTok. Soalnya di awal tuh dia tuh udah tahu pekerjaannya apa. Jangan nanti udah selesai akhirnya menikah ya terperangkap di zona itu gitu. Betul. Bahkan kalau boleh nanti BNN, ini mungkin ide saya, kerjasama sama KUA. Sebelumnya sudah Pak. Jadi mereka yang mau ngurus nikah, apa namanya, catin ya, calon pengantin. Iya. Harus di Alhamdulillah itu sudah kita upayakan Pak. Kalau itu dilakukan kan orang kan mikir 6 kali. Benar. Jadi orang kalau mau menikah juga kan tes urin dulu tuh kan. Apalagi saya rasa kalau semua udah bergerak itu urung nyoka benci ruman lihat sabo. Benci ruman tuh dia benci sekali. Jadi ketika benci sekali ya tentu saja kita nggak akan sanggup melawan juga para mafia. Mafia ini kan dia untouchable bahasa Inggrisnya, tidak tersentuh. Berbicara mafia nih Pak ya. Kaitannya dengan terorisme Pak. Jadi terorisme dan narkotika ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi Pak ya. Katanya mereka itu mempunyai dukungan dari si mafia narkoba tadi untuk membiayai dana terorisme. Bagaimana pendapat Bapak? Betul. Memang ada gitu Pak ya? Ada, namanya istilahnya di kajian kami namanya narkoterorisme. Narkoterorisme. Jadi tidak sedikit, bahkan dulu saya kan ketua FKPT. FKPT itu Forum Koordinasi Pencegahan Teroris. Jadi banyak jejaring-jejaring itu yang memanfaatkan narkoba sebagai untuk menggalang kekuatan. Makanya kalau saya tidak salah ya, itu ada program di Jakarta itu narkoterorisme. Jadi digabungkan dua virus ini sebagai musuh utama. Bahkan di salah satu daerah, nggak bisa sebutin namanya di sini, itu adalah yang diminta bergabung dengan BNPT itulah teman-teman dari BNN. Jadi saya pernah ke tempat mereka waktu saya touring itu di salah satu daerah di Jakarta. Itu dia bawa saya ke tempat ini dan dia kasih nampak beberapa ruangan dan di situ dia memanggil Habib ulama untuk membereskan masalah ini narkoterorisme. Karena narkoterorisme kan dua virus. Iya, benar. Satu virus narkoba, satu lagi virus teroris. Jadi selain kita berargumen melawan pandangan dia yang membenarkan aksi teroris, juga kita harus melawan yang membenarkan tindakan dia untuk narkotika. Seperti Bapak bilang tadi, yang sebuah kampung yang dia Panglima Sabe gitu Pak ya. Ada Panglima Ikros itu setelah saya. Jadi saya sekarang nggak lagi bilang Panglima yang dulu konflik, tapi saya katakan nggak, maksudnya tadi dia tuh para masyarakat di kampung itu menutup mulut karena tadi dia udah diberikan dana kepada masyarakat. Betul. Seperti teroris tadi gitu Pak. Betul. Mereka memberikan dana untuk agar teroris tadi ada di Indonesia gitu Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas bincang podcastnya hari ini. Semoga bincang-bincang podcast kita hari ini memberikan ilmu kepada sahabat BNP yang menonton. Baik sahabat, itu tadi dia bincang podcast kita bersama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Kampus UIN Araniri. Akhirnya saya Ida Karimudin pamit undur diri. Salam sehat tanpa narkoba. War on drugs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.